Dan kita tahu kebaktian kepada orang tua ini membuka pintu rizki. Kebaktian kepada orang tua ini membuat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau anak-anak bertanya, aku berbakti sama orang tua ini dapat apa? Engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yakin, yakin. Ketika engkau durhaka, walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses, ada perbedaan antara sukses dan kebahagiaan. Sukses itu yang dia inginkan dia raih. Dia punya mobil, punya ini. Tapi pasti bahagia atau tidak? Belum tentu dia bahagia. Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril, bahwa orang yang durhaka sama orang tuanya menderita hidupnya di dunia dan di akhirat. Menderita. Dan tidak ada hukuman yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia plus yang di akhirat nanti daripada durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Jadi siapa saja yang durhaka pasti insya Allah dia merasakan hukuman itu di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seorang merasa ada perubahan di predikat dia, berbahaya. Anak ketemu seorang ayah yang sepuh, dia mengatakan kepada anak, Syafiq, kata dia, kasih tahu tuh abangmu. Ya, anak punya kawan dekat lah. Dia sekarang sibuk sama istrinya, sama anak-anaknya, lupa sama bapak. Anak datang kepada dia, bang, ayolah bang, katanya. Bapak udah sepuh, anak sampaikan kepada dia. Apa kata dia? Loh, anak ini sudah bapak-bapak, anak punya istri, anak punya anak punya tanggung jawab. Oh, lihat, lupa kalau dia tetap pangkatnya anak gitu loh. Iya, engkau punya kewajiban berbakti kepada anak-anakmu, membesarkan mereka. Tapi ingat, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada anak-anak agar berbuat baik kepada orang tua. Tapi Allah nggak mewasiatkan kepada bapak untuk berbuat baik kepada anaknya. Karena secara naluri bapak itu sayang sama anaknya. Bapak itu siap tadi untuk lelah, untuk tidur di masjid, tidur di jalanan demi anak-anaknya. Tapi demi orang tuanya jarang. Jarang anak itu berkorban, berjuang demi orang tuanya. Tapi kalau demi anak-anak ya sudahlah, kita tahu semua. Semua orang ketika bekerja, apa kata dia? Ya demi anak-anak, anak-anak mau kuliah, anak-anak terus. Engkau bukan anak, tetap anak gitu. Makanya Allah Azza wa Jalla di surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah mengatakan wa qadha rabbuka, Tuhanmu telah membuat sebuah keputusan, sebuah perintah, alla ta'budu illa iya. Apa keputusan Allah? Engkau tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Itulah la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang kedua, engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Secara umum, anak itu sejak kecil wajib berbakti kepada orang tua. Tapi kita tahu, anak itu ada yang baligh, ada yang belum baligh. Dan anak yang belum baligh itu penanya malaikat diangkat. Malaikat itu tidak mencatat kesalahan-kesalahan kita ketika belum baligh. Ketika sudah baligh semuanya dicatat. Cuma memang ada upaya dari orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab untuk menjadikan anak-anak itu tetap kecil. Sudah kuliah masih kecil, SMA masih kecil, oh masih kecil. Sudah baligh itu sudah besar. Di negeri kita ada pengadilan khusus buat anak-anak di bawah umur. Pertanyaannya, kapan disebut anak-anak di bawah umur? Jamaah,
Apa ukurannya? Umur kan? Umur berapa? 19, 17? 17. Itu di bawah umur. Sehingga anak-anak itu kadang-kala merasa dia masih, loh saya kan masih di bawah umur. Loh enggak, kamu kawin bisa punya anak. Nah, makanya ketika agama kita menetapkan manusia itu dua umurnya, di bawah umur dan di atas umur. Kapan di bawah umur? Sebelum balik. Nggak dicatat. Dia berbuat salah pun nggak dicatat. Nggak sholat pun anak itu nggak akan dihisap. Orang tuanya yang dihisap. Orang tuanya disuruh nyuruh anak sholat ketika umur 7 tahun kan. Anaknya nggak sholat nggak dihisap. Orang tuanya nggak nyuruh dihisap. Karena orang tuanya sudah balik. Dia sedang melakukan pendidikan, proses pendidikan supaya anak ini sholat. Maka tadi ketika bicara anak itu sudah balik, semua hukum-hukum Islam itu berlaku. Makanya kalau kita membaca syaratnya puasa, syaratnya sholat, syaratnya ini akal, akil, balik. Akil, balik. Haji, akil, balik. Sekarang orang kalau haji umur 15 tahun dan sudah balik, sah nggak hajinya? Sah dia. Maka perintah berbakti kepada orang tua ini buat semuanya sejak kecil. Tapi setelah balik dia lebih wajib lagi untuk berbakti kepada orang tuanya. Maka jangan berpikir aku masih anak-anak. Kemudian Allah ceritakan imma yablughanna 'indakal kibara. Ini penjelasan tentang fase dalam kebaktian kepada orang tua. Anak-anak muda ini, kita nggak usah bicara anak-anak kita lah. Ketika kita masih muda, kita itu masih butuh sama orang tua. Kita berbaktinya karena takut sama orang tua. Takut nggak dikasih uang, takut dipukul, takut dihukum. Ada ketakutan, sehingga kita berbakti terpaksa. Seharusnya muslim berbakti, kenapa? Karena Allah nyuruh aku berbakti. Dan kita tahu kebaktian kepada orang tua ini membuka pintu rizki. Kebaktian kepada orang tua ini membuat kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kalau anak-anak bertanya, aku berbakti sama orang tua ini dapat apa? Engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Yakin, yakin. Ketika engkau durhaka, walaupun engkau kaya, walaupun engkau sukses. Ini anak-anak, anak kalau bicara anak-anak, anak termasuk anak-anak kan. Ini anak-anak ada perbedaan antara sukses dan kebahagiaan ya. Sukses itu yang dia inginkan dia raih. Dia punya mobil, punya ini. Tapi pasti bahagia atau tidak? Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia bahagia. Maka Allah mengingatkan, ketika orang tuamu sudah sepuh, ahaduhuma au kilahuma, yang satu atau dua-duanya. Karena kadangkala ada orang tuanya yang laki-laki menikah dengan ibu yang masih muda. Jadi bapaknya ini nikah umur 40 tahun, menikah dengan perempuan umur 25 tahun. Boleh jadi bapaknya yang sepuh duluan, ibunya masih muda, ibunya masih kuat. Allah katakan apabila salah satu dari kedua orang tuamu sudah tua atau dua-duanya, fala taqul lahuma uffin, jangan engkau berkata kepada keduanya kata-kata uff, sebuah ungkapan yang menunjukkan ketidakridhaan, tidak senang. Jangan. Dan Allah sebutkan di ayat ini indaka. Biasanya orang kalau sudah sepuh itu hidup sama anaknya. Dan sebagai kebaktian anak kepada orang tua, engkau kalau tanya, ibumu hidup sama engkau? Jawabnya jangan iya. Tapi jawabnya enggak. Aku yang hidup sama ibuku. Aku yang hidup sama ibuku. Bukan ibuku hidup sama aku. Aku yang hidup sama ibuku. Ibuku ini yang hamil aku.
Ibuku ini yang melahirkan aku. Ibuku ini yang menyusui aku. Dan biasanya ketika orang tua sudah sepuh, dan tadi bahasanya ikut sama anaknya, ya ada perubahan sikap. Orang tuh semakin tua kadang-kala merepotkan. Apalagi sudah sepuh plus sakit. Karakternya berubah. Emosinya tidak stabil. Mudah marah. Sang anak nih merasa, loh, aku iki sing nguripi ibu. Aku yang kerja. Rumahku. Ini bahaya. Sehingga dia lupa dengan ketika dia kecil siapa yang merawat dia. Maka Allah katakan, fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata apalah ungkapan-ungkapan, jangan gitu. Mungkin kau nggak suka, tapi tahan. Sabar. Wala tanharhuma. Jangan menghardik keduanya. Apalagi ngangkat suara. Jangan. Para ulama menyebutkan makna wala tanharhuma, di antara maknanya jangan menghalangi yang orang tua inginkan sedangkan engkau mampu untuk memberikan dan tidak membahayakan orang tua. Buat ibu-ibu nih, mana yang lebih wajib buat suami? Pertanyaan buat ibu-ibu ya. Memberikan nafkah kepada istri atau kepada orang tua? Ibu-ibu, ada mic di sana? Bismillah. Istri, Ustaz. Istri. Betul bapak-bapak? Bapak-bapak, lebih baik memberikan nafkah kepada istri apa kepada ibu? Ibu-ibu, katanya bapak ibu-ibu. Ya istri kan ibu-ibu juga. Iya. Kalau bicara nafkah, istri. Bukan berbakti ya. Bicara nafkah. Nafkah itu apa? Sandang, pangan, papan. Istri yang wajib dikasih. Setelah istri dipenuhi, silahkan engkau bahagiakan orang tua. Istri nggak boleh iri sama suaminya kalau dia sudah memberikan hak istrinya. Ini kalau bicara hak, udah ini hakmu, aku penuhin. Terus sang suami mau memberikan hadiah kepada orang tuanya, ngajak orang tuanya jalan-jalan, apa aja terserah suami. Karena dia anak posisinya, dia sedang punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi kalau nafkah tadi, nafkah wajib, tentunya istri terlebih dahulu. Kenapa? Istri walaupun kaya, suami wajib kasih nafkah. Orang tua kita kalau kaya, kita nggak wajib kasih nafkah. Nggak wajib. Tapi kita kasih hadiah, kita kasih hibah, apa aja boleh. Tapi nafkah enggak orang-orang tua kaya. Nafkah itu tadi ketika dia tidak mampu. Sedangkan istri tetap. Kenapa seperti itu? Karena kita mengambil perempuan itu dari kedua orang tuanya. Dan orang tuanya menyerahkan kepada kita. Full tanggung jawab kita. Maka ingat, kalau bicara terhadap orang tua, istri sudah dikasih nafkah, silahkan bahagiakan orang tua. Jangan halangi orang tua dari apa yang mereka inginkan selama engkau mampu dan tidak membahayakan orang tua. Karena ada orang tua yang lupa dengan maslahat dirinya. Ada seorang bapak, anak ingat di Bondowoso, bapak itu kena stroke. Tapi sukanya makan yang berlemak-lemak ini itu ya. Marah kalau nggak dikasih makan itu. Akhirnya anaknya merasa wajib berbakti sama orang tua, dikasih orang tuanya. Apa yang terjadi? Mati orang tuanya. Mati. Maka di sini ya, kita jangan menghalangi orang tua dari apa yang diinginkan selama kita mampu, dan ingat tidak membahayakan orang tua kita.
Lalu Allah katakan wa qul lahuma qawlan karima. Bicara sama orang tua itu milih. Milih apa? Milih kata-kata dan milih intonasi. Bagaimana kita berkata, kita harus mikir kalau ngomong sama orang tua. Makanya buat teman-teman nih yang mau menegur orang tuanya tapi takut orang tuanya sakit hati atau takut dia nggak bisa milih kata-kata, jangan bicara, tapi tulis. Soalnya kalau nulis itu kita bisa berpikir, tapi kalau ngomong kadangkala keluar akhirnya menyesal. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Dan kata Allah, rendahkan untuk keduanya sayap kerendahan diri. Jadi banyak anak yang lebih sukses dari orang tuanya. Ya, lebih kaya, lebih tinggi jabatannya, lebih pinter, macam-macam lah. Tapi ingat, semua kesuksesanmu itu sebenarnya kesuksesan orang tuamu. Maka jangan congkak dan sombong. Lebih kaya, lebih soge. Enggak. Kau harus tawadhu sama orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan katakan rabbirhamhuma, ya Allah kasihi keduanya. Kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka mendidik dan merawatku ketika kecil. Bayangkan ada orang umurnya 60 tahun, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Kecil. Kenapa? Karena di masa kecil itu yang engkau tidak dapat mengingat. Nggak ingat kita jawab. Siapa yang ingat waktu nyusu sama emaknya? Oh, saya Ustaz ingat waktu itu. Nggak ada. Siapa yang ingat diajari jalan sama ibunya? Siapa yang ingat dibawa ke dokter ketika sakit, ketika dia kecil? Ketika dia masih umur 2 tahun, masih nyusu, nggak ada yang ingat. Makanya kadang-kadang sebagian anak itu marah sama orang tuanya, merasa orang tuanya belum mendidik dengan benar, merasa orang tuanya belum memberikan hak-haknya. Ingat, kama rabbayani shaghira. Engkau keluar dari perut ibundamu, engkau nggak tahu loh, dan tidak merasakan itu. Yang merasakan ibumu, dan sampai hari ini dia merasakan sakitnya itu. Ketika anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Makanya ketika anak-anak sudah kuat, sudah gagah, doanya tetap kama rabbayani shaghira. Dan Nabi SAW pernah mengaminkan doanya Jibril, bahwa orang yang durhaka sama orang tuanya menderita hidupnya di dunia dan di akhirat. Menderita. Dan tidak ada hukuman yang lebih pantas untuk disegerakan di dunia plus yang di akhirat nanti daripada durhaka kepada orang tua dan kezaliman. Jadi siapa saja yang durhaka pasti insya Allah dia merasakan hukuman itu di dunia dan di akhirat. Biasanya kita ini takut dengan hukuman dunia. Makanya anak-anak ini perlu sering melihat orang-orang yang durhaka seperti apa. Kita punya kisah ya, bukan kisah, dongeng. Dongeng apa? Malin Kundang yang sering diceritakan ya, yang jadi batu gitu. Benar itu jamaah. Itu cerita. Tapi sebenarnya hukuman Allah lebih dari itu. Orang ketika mati selesai penderitaan dia di dunia. Tapi ada orang yang Allah kasih penderitaan, dia hidup dan menderita hatinya. Dia mendapati anaknya durhaka sama dia juga nantinya. Berantakan hidupnya. Dan ada yang seperti itu. Kemudian yang terakhir, kalau bicara kebaktian kepada orang tua ini, ya kita harus maksimal. Ketika Nabi ditanya alaihi salatu wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama apa? Sholat tepat waktu, itu haknya Allah. Yang kedua, birrul walidain. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Ada orang yang datang dari Yaman datang dia ke Madinah
1000 kilo lebih dia tempuh jamaah. Berangkat ke Madinah. Ditanya sama Nabi SAW, "Ahayyun walidak?" Orang tuamu masih hidup? Iya. Ayah bundaku hidup, kata dia. "Adzina laka?" Orang tuamu ngasih izin sama engkau? Enggak. Pulang engkau. Udah nyampe Madinah, mau hijrah, mau jihad, pulang kau. Kalau ngasih izin kau balik, kalau enggak kau berbakti kepada keduanya. Sampai kepada orang tua yang kafir pun kita itu disuruh berbakti tanpa mentaati kemungkaran dan kemaksiatan tentunya. Tetap berbakti. Ada seorang anak yang gendong ibunya dari Yaman, dari Asfahan. Dia tawaf gendong emaknya, bayangin ya. Haji gendong emaknya. Bukan dia naik onta. Sekarang kan anak berbakti sama orang tuanya, gendongnya dikit. Habis itu naik kursi roda, naik mana. Ini gendong ya. Dari sana sampai ke. Dia tanya, kira-kira aku ini sudah membalas budi baik ibuku? Kata Abdullah bin Umar, la. Wala zafratun min zafaratiha. Satu rasa sakit ibumu ketika mengeluarkan engkau, kau belum balas. Apalagi yang lainnya, dia nyusui engkau, membesarkan engkau. Maka jangan lupa buat kita semuanya yang orang tuanya sudah meninggal dunia, untuk tidak berhenti berbakti. Kenapa? Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung dengan murka orang tua.